Menjadi headline di berbagai media, skandal Kim Se-ron dan Kim So-hyun menggemparkan dunia maya. 10 Maret 2025, sebuah live streaming dari channel Garo Sero mengguncang industri hiburan Korea. Hal ini karena Kim So-hyun dituduh menjadi alasan kenapa Kim Se-ron meninggal dunia. Selain itu, dirinya juga dituduh melakukan grooming dan tindakan cabul hingga pedofilia. Kim Se-ron sendiri menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 16 Februari 2025 yang merupakan hari di mana Kim So-hyun lahir ke dunia. Alasan meninggalnya masih nihil, namun polisi menduga ia melakukan bundir. Banyak yang menduga setelah kasus DUI ini, Kim Se-ron menjadi semakin depresi. Yang sebelumnya diperlakukan seperti seorang putri, berubah seketika, dikecam publik, dan di-cancel seluruh industri. Namun hingga kini kebenaran masih belum jelas. Sementara pihak keluarga Kim Se-ron dan agensi Kim So-hyun masih saling balas. Pernyataan terbaru agensi menyatakan keduanya memang sempat berpacaran tetapi tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Agensi juga menyatakan mereka tidak pernah mendesak Kim Se-ron untuk membayar hutang. Bahkan mengaku bertanggung jawab atas semua kerugian yang pernah Kim Se-ron sebabkan. Bagaimana sebenarnya kebenaran dari skandal ini? Bagaimana keadaan jiwa Kim Se-ron saat ini? Apakah dirinya benar-benar korban atau ada rahasia lain yang masih tersembunyi? Simak selengkapnya akan kami ungkap dari sudut pandang supernatural bersama Detektif Astral. Oke, sebelum kita memulai konten ini, kita disclaimer dulu bahwa ini adalah opini kita dari Detektif Astral dan dari sudut pandang yang tidak valid, yaitu adalah sudut pandang supernatural. Jadi jangan terlalu diambil pikiran atau jangan terlalu diambil bagaimana-bagaimana. Ya cukup nikmati saja dan anggap saja ini entertain. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. And as always, masih bersama Jocelyn, Bro Will, dan juga gue Bo as host di sini. Dan hari ini kita ingin ngonten salah satu high requested konten yang dari DM ataupun komen dari the client sendiri untuk lebih mengulik soal kasus yang berada di luar Indonesia, yaitu tepatnya berada di Korea Selatan. Tapi sebelum itu, kami segenap tim Detektif Astral turut berdukacita atas meninggalnya Kim Se-ron. Dan tragedi ini walaupun sudah lama terjadi ya, nggak lama-lama banget sih, berapa bulan yang lalu ya. Tapi semakin sebulan yang lalu 16 Februari. Yap. Dan tiba-tiba semakin panas seperti yang gue bilang di awal tadi kan. Tiba-tiba ada sebuah channel yang Garo Sero itu kan menguak semua apa ya bisa dibilang ya, alasan terjadinya dan juga ya menjadi hiruk pikuk yang lebih menitik beratkan Kim So-hyun atau yang kita sebut aja KSH aja lah ya. Biar gampang, KSH ini menjadi orang yang penjahatnya lah atau yang bersalah pada kasus meninggalnya yang disudutkan. Benar. Atas meninggalnya Kim Se-ron. So kalau gitu akan kita coba ungkap dari sudut pandang supernatural kita. Dan walaupun Jocelyn dan Bro Will juga sudah memberikan beberapa impresi ya di short kita, kita akan coba lebih dalam lagi, apalagi setiap harinya selalu ada update. So kalau kayak gitu kita akan coba kulik satu-satu. Kita akan mulai dari segmen Deduksi Astral. So let's go.
Oke, kita nggak akan ngebahas atau gue biasanya akan membahas kronologi terlebih dahulu, tapi karena kasus ini lagi ramai banget, kalian bisa nonton di channel Manapun. YouTube manapun. Mungkin ada juga versi singkatnya ya kan, ada juga yang terupdate-nya, ada Korea Romit, gue juga nonton di situ. Dan banyak lah, jadi kalian bisa nonton kronologi ataupun update-update-nya banyak banget terupdate. Mungkin kayaknya buang-buang waktu kalau kita ngejelasin di sekarang. Jadi kita langsung aja mempertanyakan apa yang terjadi dan deduksi-deduksi lainnya, baru kita meraih ke arah kesimpulannya. Tapi sebelum itu mungkin gue akan ya sedikit memperkenalkan lah siapa itu Kim Se-ron dan siapa itu Kim So-hyun. Ya. Nah, Kim Se-ron ini adalah bisa dibilang artis Korea Selatan lah yang debut di film A Brand New Life pada tahun 2009, which is umurnya tuh sekitar 9-10 tahun lah ya. 9 tahun pada waktu itu. Dan dikenal juga dengan lewat salah satu drama The Man From Nowhere yang dimana dibintangi oleh Won Bin juga ya kalau nggak salah. Itu gue inget banget tuh zaman-zaman Indosiar ya, lagi banyak drakor-drakor. Dan selebihnya dia menjadi artis yang melejit lah ya, aktris kecil lah bisa dibilang. Tetapi karirnya ini merosot nih setelah skandal mengemudi dalam keadaan mabuk atau DUI yang gue sebut di awal tadi pada tahun 2022, which is sekitar 2-3 tahun yang lalu lah ya kurang lebih. Yang menyebabkan pemadaman listrik di Seoul nih gara-gara terjadi ketabrakan itu atau tragedi tabrakan tersebut ya. Nah, sejak itu ia hiatus dari industri hiburan dan belum ada kepastian mengenai comeback-nya. Tetapi akhirnya dia comeback nih dengan sebuah tragedi, yaitu adalah meninggalnya dirinya sendiri. Gitu. Pada tanggal 16 Februari 2025. Dan ya bisa jadi nih dari rumor-rumor alasannya awalnya sebelum terjadi hiruk pikuk seperti ini karena cancel culture nih yang ia terima karena kasus DUI ini atau DUI ini nih pada tahun 2022 gitu. Tapi ternyata semuanya berkata lain lah ya, karena si Garesero ini salah satu channel YouTube gosip di Korea Selatan sana. Kurang lebih seperti itu sih ya permasalahannya. Dan dari Garesero sendiri ini permasalahannya karena sebenarnya masalah hutang piutang yang dia alami karena kasus DUI ini kepada sang mantan kekasih, yaitu Kim So-hyun, yang bisa dibilang media aja juga belum tahu. Kim So-hyun. Kim So-hyun ya? Ya, well, kita mau pilih So-hyun atau So-hyun nih? So-hyun ada sendiri soalnya. So-hyun aja, So-hyun aja ya. So-hyun, Soalnya kan Korea Om. KSA aja. KSA aja ya. Indonesia aja ya KSA. Nah, jadi si KSA ini nih gitu, dia tuh selama ini karena belum ada kabar dia tuh dating tuh nggak ada ya kan KSA ini. Iya nggak sih? Iya. Sebagai gue pecinta drakor pun gue tahu KSA sendiri atau Kim So-hyun ini, dia ini melejit kalau nggak salah ya karena salah satu dramanya yang berjudul Dream High. Kalau di Indonesia gue nggak tahu, kalau di Koreanya ada juga ya kalau nggak salah drama-dramanya sebelumnya ya kan. Tapi ya dia tuh melejit di Dream High. Abis itu kalau nggak salah yang dia jadi alien tuh judulnya apa? Ingat nggak? Apa? Kan Kak Willy yang nonton. Love from Other Stars. Love from Another Stars. Berperan jadi Do Min Jun. Do Min Jun. Ceweknya siapa sih? Gue lupa. Diana Jun. Do Min Jun, Diana Jun. Enggak, itu nama aslinya. Oh. Diana Jun. Gue lupa nama karakternya siapa, gue lupa. Oke. Jun Ji Hyun. Itu ceweknya kan? Nah, setahu gue itu nama aslinya pemerannya. Bukannya Giana Jun ya? Kayak ada nama Inggrisnya deh dia. Kayaknya itu mungkin Giana Jun. Iya, kayaknya nama Inggrisnya. Dan Indonesia terkenal dengan nama Jin dan Jun. Lagunya gimana ya? Jin dan Jun selalu berdua. Oke, next. Nah, dari hiruk pikuk ini ya kan, kita nggak tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar, gitu kan? Karena dari satu sisi nih kayaknya sangat menyudutkan KSH, yaitu adalah pihak keluarga dari KSR yang membocorkan ya foto-fotonya dan juga kisah-kisahnya terhadap Garesero ini nih, yang dimana sangat menyudutkan KSH dan juga salah satu entertainment buatannya dia sendiri yang bernama Gold Medalist, gitu kurang lebihnya. Nah, langsung aja kita akan langsung masuk ke deduksi pertama kita. Bagaimanakah impresi awal dari Detektif Astral soal si KSR dan juga KSH? So let's go. Oke, jadi kan awalnya sebelum aku tuh bener-bener mengerti akan kasus ini, aku ngeliat tuh di headline berita ya, Kak Boya, ramai banget gitu. Kim So-hyun gitu dan Kim Se-ron gitu. Kim So-hyun menjadi penyebab dari atas meninggalnya aktris Kim Se-ron gitu kan. Terus aku
sebelum aku bener-bener baca gitu ya, aku penasaran gitu, aku pengen coba ke Instagramnya Kim Soo Hyun terlebih dahulu gitu. Dan di sana aku kaget teman-teman begitu ngelihat komen-komennya yang sangat menyudutkan Kim Soo Hyun. Entah kenapa ketika aku baca komen-komen yang menyudutkan Kim Soo Hyun, aku ngerasa kok dari energinya jomplang ya. Ibaratnya komen-komen itu tuh skalanya tuh wah udah sampai begini gitu ya. Wah Kim Soo Hyun jahat, red flag bla bla bla. Tapi aku ngerasa energi aslinya nih, maksudnya atas kesalahan yang Kim Soo Hyun lakukan gitu, cuman segini aja. Jadi ini nggak imbang, secara energi ini nggak imbang. Jadi bisa bilang hujatan netizen lebih besar atau energi hujatan lebih besar ketimbang kesalahan yang dia perbuat sebenarnya. Betul. Yes. Oke, ya walaupun sebenarnya kita tahu lah ya bahwa di industri Korea sendiri atau di Korea sana netizennya tuh mau lu kesalahan kecil aja, image seburuk apa, hujatannya besar banget. Jadi cancel culture-nya atau cancel culture-nya tuh bener-bener kuat banget di Korea sana. Apalagi ini kan udah ada korbannya lah konteksnya kayak gitu. Tapi ini mendunia Kabo, yang aku ngelihat malah bukan komen-komennya dari netizen Korea yang teratas, malah aku lihatnya ada yang dari Indo lah gitu jadi top komen gitu, di like banyak orang gitu. Karena balik lagi pecinta drakor di Indo besar, betul. Oke. Walaupun banyak yang nggak percaya juga ya, KSH seperti itulah ya. Oke, itu first impressionnya. Iya. Oke, dan Bro Will gimana Bro Will? Sama Jesslyn, sudah komprehensif. Kan ditukar posisi duduknya. First impression, kalau Jesslyn lihat KSH itu tidak segitunya, gue dari sisi Kim Seron. Sekarang gravitasi netizen lagi membela KSR kan. Tetapi jujur setelah gue ngelihat orangnya, ternyata pribadinya bukan yang baik-baik amat juga. Jadi gue ngerasa kalau Jesslyn bilang KSH dituduhnya segini sama netizen, padahal orangnya nggak bersalah segini, KSR dibela mati-matian segini sama publik sekarang, tapi gue ngerasa sifatnya juga buruknya ada gitu loh. Itu first impressionnya. Nanti didetailin lebih lengkap lagi, tergantung lo bawanya mau gimana. Oke, sekarang kalau gitu kita masuk ke profiling dulu deh. Profiling dua karakter ini dulu ya kan, KSH dan KSR. Baru mungkin kita ke profiling lainnya. Contohnya ada Garesero ya bener ya? Garosero. Terus mungkin ada Lee Jin-ho ya kan, salah satu ya sejenis kayak Garesero juga lah ya. Tetapi dia lebih menyudutkan si KSR gitu kan sebelumnya gitu. Nah, dan keluarga dan lain-lainnya. Masih banyak lah kayak Kim Woo Bin dan lain-lain gitu kan. Oke, kita fokus kedua ini dulu. Bagaimana karakter kedua ini kalau yang kalian lihat? Dari KSH dulu lah, sang cowok. Kamu melihat KSH ini secara general dulu ya. Karena kan kalau deep itu kan tergantung nih dia melakukan apa-apanya kan. Tapi secara general dia ini orangnya seperti apa sebenarnya? Karena aku tahu banget image yang dia tampilkan di dunia entertain itu berbeda dari karakter aslinya yang dia punya. Bener gak? Pasti ada perbedaan lah, gak semuanya itu dia tampilkan. Jadi gimana Jess menurut kamu tentang KSH? Karena yang aku tahu ya seluruh artis, terutama aktris atau aktor ya, itu tuh sangat menunjang yang namanya image. Jadi belum tentu karakter yang dia munculkan di publik ataupun di media manapun itu tuh karakter aslinya. Nah, karakter asli yang kamu lihat seorang KSH atau Kim Soo Hyun ini nih kayak gimana? Dia sangat peduli terhadap pandangan publik gitu. Jadi sebisa mungkin dia harus kelihatan seperfect mungkin gitu. Pokoknya aduh nggak boleh ada celah dah gitu sedikit pun. Sebisa mungkin dia juga orang yang menghindari masalah. Jadi misalnya nih Kabo, dia punya teman itu bermasalah. Ini misalnya gitu ya. Dia sebisa mungkin akan menghindar atau nggak mau ada terlihat sedikit pun di kejadian waktu temennya itu lagi bermasalah. Jadi kayak gue nggak usah deket-deket deh, yang penting say hi gitu kan, atau apa aja gitu kan. Jadi dia udah tahu gitu kan. Tapi memang sesuai sih dengan karakter dia yang awal yang kamu bilang bahwa dia ini adalah orang yang menjaga image-nya dengan baik. Karena dia tidak mau membuat sebuah kesalahan yang kamu bilang tadi gitu kan. Jadi dia menghindari. Ya udah image gue yang baik-baik aja. Saling masuk lah dengan karakter itu. Tapi kalau kamu lihat sendiri Kim Soo Hyun ini atau KSH ini orang yang baik gak sih? Basically lah ya, nggak harus. Aku nggak mau mihak gitu sih sebenarnya. Tapi ya dari sebenarnya orang jahat atau orang baik
ada dong orang yang kelihatan energinya jahat, nih orang licik nih Kak Bo gitu kan. Enggak sih. Enggak. Relatif lurus lah. Ya relatif oke sebenarnya. Relatif oke lah ya. Iya. Bukan yang memang basically dia jahat lah ya. Enggak, Maksudnya beda. ya dia kan juga punya bisnis ya, itu adalah gold medalisnya ini kan. Ya banyak di Korea sana bisnis itu ya main jahat-jahatan. Main tuh ya Nanti gue komen soal itu. Nah, kayak gitulah konsepnya gitu kan. Tapi dia basically lurus-lurus aja ya. Ya relatif oke lah. Relatif oke lah ya, nggak yang kelihatan banget orang jahat sih Kak. Kan kamu sering kayak gitu. Iya, kalau dibilang jahat sih belum masuk kategori itu. Iya, belum masuk kategori tapi itu. Tapi dibilang masuk kategori orang baik banget juga enggak kan? Sebenarnya lebih banyak baiknya sih terus terang. Oke, normal lah kalau kayak gitu, kayak orang normal ya, standar-standarnya aja. Lebih bandel lu sih terus terang. Anjing. Bener nggak? Bener nggak? Iya, karena dia kan menghindari masalah orangnya. Lah saya mencari masalah. Nah, iya dia menghindari masalah banget. Gak mau ikut-ikutan lah gitu. Udahlah gue yang ini aja lah gitu. Relatif lurus orangnya. Oke. Atau Bro lu mau nambahin apa lagi? Saking lurusnya, umur jiwanya tuh lebih muda dari kesuksesannya. Oke. Jadi sebenarnya dia tuh umur berapa sih sekarang? Sekarang itu dia hampir seumuran Kawil dia. Dia 1988. Iya, tapi kalau Oke, 37 jauh lah, Jess. Aku kan 30, dia 37 jauh lah. I mean aku 41. Percaya, kita iyain aja biar senang. Si Kak Esa ini dia walaupun usia 37, kalau gua kan mikirnya udah mengenai jangka panjang, hidupnya mau dibawa kemana. Kak Esa ini masih senang main, ya nggak Jess? Makanya dia terlalu cepat sukses sebelum mungkin melewati masa-masa duri, masa jatuh. Dia pasti ada masa jatuhnya, tapi mungkin emang takdirnya bagus atau bagaimana. Dia cenderung sukses banget di masa muda dan jiwanya mungkin cannot handle it. Sehingga usia 37 bawaannya pengennya main, senang main. Kan katanya 37. Hah? 37 sekarang. Iya, 37 tapi bawaannya kayak masih 20, yuk kita makan, main, have fun, go mad. Ini gue yakin feeling gue yang gold medalist itu tuh bukan murni ide dia. Itu ide orang-orang lain yang ngerasa ini kan investor nih, duitnya gede banget. Enggak, atau lu udah punya nama. Lu kenapa lu nggak buat sendiri aja? Iya. Gitu loh. Nah, sedangkan si Kaesa sendiri kayak gitu ya, bisa ya udah deh. Ditambah lagi kan sepupunya kan juga yang ngebuka gitu kan. Ya, jadi kayak ya udah deh. Ya, gold medalist itu kan ownership-nya ada 2. Berhubung dengan tadi gue bilang umur jiwanya lebih muda dari kesuksesannya, dia memang nggak suka cewek agak berumur. Oke. Dia suka cewek yang bersih dan high standard. Wah, jadi sorry lah buat perempuan yang bukan standard, dia udah no hope lah. Dia memang suka banget cewek gini. Gua rasa ini karena sekali lagi sukses terlalu cepat tanpa mungkin ngelewatin yang dari bawah banget. Gue percaya dia ngelewatin yang dari bawah banget ya, tapi dia mungkin agak lupa bahwa setiap orang tuh diberi penderitaan dulu oleh Tuhan, barulah mungkin kenikmatan gitu ya. Dia mungkin lupa masa-masa itu, sehingga dia tuh sama cewek itu kayak disgusted kalau ceweknya jorok, nggak high standard, nggak bersih, muka begini, nggak putih, nggak mulus gitu, dia nggak mau. Ya nggak bisa disalahin ya, itu normal ya buat gue, apalagi selevel artis ya, gue nggak bilang itu salah, tapi seakan-akan kayak dia udah nggak bisa di bawah itu standarnya. Lalu mengenai tadi lu tanya kan, beda nggak karakter aslinya sama karakter-karakter di drakor? Jujur beda, tapi nggak terlalu. Iya. Nggak terlalu. Aku setuju sama Kawil. Kalau misalnya di drakor itu dia perfectnya skornya 9 gitu, aslinya paling cuma 7,5 gitu. Jadi emang ya plus mungkin di kehidupan sehari-hari dia mungkin sekali 2 kali ngerokok ya kan, atau dia mungkin kayak maki sekali 2 kali, tapi pada dasarnya orangnya emang lumayan lembut orangnya. Iya betul, hatinya lumayan lembut dan dia suka cewek yang mengerti dia. Dia nggak mau ngertiin cewek. Sorry ya fans ya. Dia agak kurang mau mengerti perempuan. Dia lebih pengen perempuan yang ngertiin dia. Betul. Gua nggak ngerti apakah ini kultur di Korea ya. Gua nggak ngerti. Yang patriarki banget gitu ya. Tapi gue yakin sih orang Korea ada yang sadar ya. Negara gua nih patriarki banget. Tapi KSA tipe yang enggak, gue pengen cewek yang ngertiin gue. Gue mau cewek yang tunduk di bawah gue. Kerasa banget. Itu culture sana memang. Oh, culture sana ya. Tapi kan civilians itu bisa memilih kok, ya kan? Tapi kalau lingkungan seluruhnya udah dikte seperti itu, tetap kita bisa milih. Sebagai kebiasaan. Ya, we still have the choice to choose. Tetap. Iya sih, tapi tetap pengaruh lingkungan juga lebih besar sih. Kuat daripada. Ya dia intinya dia memilih untuk mengikuti rata-rata yang di lingkungannya dia.
Iya. Poinnya gitu. Padahal ya, sorry ini agak gosip mode. Lu kalau udah level seartis itu, lu punya power untuk membentuk humanity ke level yang lebih baik. Dan gua rasa, ya gua nggak peduli nih artis fans K-pop bilang apa. Gue benci sih patriarki kayak gitu sih. Apa itu? Gua nggak suka itu. Dan seharusnya menurut gua, ini kok gue jadi yang curcol ya, artis-artis dan semua pejabat atau semua orang penting di setiap negara punya ability untuk nge-shape gravitasi perspektif humanity-nya seperti apa. Karena kalau dia nggak, ya kan lu sendiri yang bilang bahwa dia ini memiliki jiwa yang bisa dibilang masih muda ya. Jiwanya dia masih muda, sukses. Dia punya very powerful influence ke semua dunia, bahkan ke orang Korea sendiri kan. Ya. Dia cukup bilang sekali 2 kali aja kayak, saya ngerasa negara Korea ini perlu memperbaiki patriarki. Nggak usah yang kasar, tapi perlu diperbaiki. Bahwa perempuan juga boleh diberi kesempatan bla bla bla. Powernya luar biasa loh. Tapi pertanyaannya mau nggak? Ya karena Gitu. jiwanya masih muda itu, dia Iya, tidak mau. lebih muda dari kesuksesannya itu. Tapi kalau ngomongin soal kesuksesannya, gue pengen nanya sih dari pernyataan lo. Umur 37 itu kan sekarang ya. Di masa kesuksesannya itu tuh kalau nggak salah gue lihat di dunia media sosial, dia tuh melejit yang seperti gue bilang di Dream High tahun 2011. Itu dia di umur 20-an lah ya. Iya. Jadi dia di antara umur 20-an ini sampai 37 sekarang, jiwanya nggak ada perubahan besar. Gimana ya, per foto-foto terakhir aja Lu masih ngerasa seperti itu? ketika orang terlalu semuanya gampang, you can buy almost anything. Yes. Lu bisa beli apapun, nggak ada unsur kesulitan. Lu bingung mau ngapain di hidup. Itu yang dialami. Dan jiwanya nggak Kak Esa. bertumbuh. Karena dan jiwanya nggak bertumbuh karena tidak ada masalah yang. Gua nggak mau bilang nggak bertumbuh, tetapi dia tergantung teman-temannya nih dan keluarganya. Ini kalau keluarga dan teman-temannya toksik, ngarahin Kak Ikut. Esa ke yang destruktif, pasti rusak Kak Esa. Hmm. Dan jujur, sorry terhadap fans Kak Esa, gue ngerasa kepribadian karakter Kak Esa sendiri juga bukan firm kuat banget seperti Won Bin. Oh, itu nantilah. Itu, Kak Esa itu gampang disetir sama yang menurut masyarakat bener gini, iya ya gitu ya. Ya udah deh gue ikut deh. Itu Kak Esa. Dia tuh ada nggak punya polos. pendirian ya. Bukan gak punya pendirian, lebih milih ngikutin apa yang menurut masyarakat itu yang bagus. Yang menjawab juga apa kata lu, Go? Iya. Ngikutin lingkungan patriarkinya itu kan. Iya. Kurang dia tuh untuk kayak ngelawan arus, itunya kurang. Ya dia udah di zona Terlalu nyaman di zona banget lah. nyaman banget, iya. Dia di zona nyaman banget, wajar seperti itu. Tapi dia bukan orang jahat, Betul. bukan. Oke. Ada tambahan lagi nggak Jess soal karakter? Standar apa Sebenarnya aku karakter? masih banyak sih, tapi aku sebenarnya lebih ke Poin poin-poin. permasalahannya. Iya, poin Kalau gitu permasalahan. aku langsung ke poin Boleh permasalahannya dan banget. gue yakin banyak banget yang menanyakan ini dan untuk tahu jawabannya. Oke, dari seluruh gosipnya ini walaupun ini bakal jadi kesimpulan, tapi gue akan bertanya, sebenarnya Kim So Hyun ini punya jiwa-jiwa memang pedofil nggak sih? Seperti yang memang dirumorkan dan dituduhkan oleh si Garcero ini dan juga pihak keluarga. Oke, ini kalau kasusnya sama Kim Seron ya, karena kan di sini yang di highlight Kim Seron. Tapi bukan nama Kim Seron ya? Emang punya jiwa pedofil? Kalau itu sih aku belum ngerasa ya. Kamu juga belum Enggak, ngerasa? gue nggak ngerasa ada Oke. energi pedofil. Dan waktu pacaran sama si Kim Seron pun itu tuh atas dasar asas suka sama suka. Oke. Jadi yang bukan- perlu aku garis bawahi dulu, dia nggak pedofil, tapi dia memang suka sama suka aja nih. Iya, tentang dia Kim suka sama Seron. suka sama Kim Oke. Seron gitu. Lanjut, Jess. Terus ya ini mau Sorry, suka sama sukanya juga 80% fisikal kan? Iya, Bukan karena Betul. kecocokan, Karakter. karena prinsip, karena karakter, karena filosofi hidup. Lupakan itu. Oke. Sorry. Mungkin kalau Lupakan itu. gue yakin KSH ke Kim Seron mungkin ya bisa dari physically juga, ya kan. Tapi kalau KSR sendiri pastilah ada sisi-sisi kayak kagum juga karena dia kan lebih Iya. betul. terkenal, ganteng pula. Ya ada fisiknya juga lah gitu. Loh, 80% fisikal. Iya. Itu dia untuk dua-duanya tuh. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Kalau KSR ada motif lain. Iya kan, Uang, Iya, fame. betul. Pastilah, pasti. Mhm. Nggak bisa dipungkiri. Oke. Kalau Kak Esa murni kayak, wih gila, kok bisa ya ada creature secantik ini, semulus ini. Gue kenal lagi. Wah gila, beautiful ya gitu. Ya, lucu ya gitu. Sip, tandanya itu sudah menjawab pertanyaan dari netizen. Sama si KSH ini tipenya tuh bucinan, Kabo. Hmm. Jadi ibaratnya waktu dia tuh pacaran sama si Kim Seron tuh serasa dunia tuh milik berdua aja gitu loh.
Tapi ya Kabo, aku ngerasa si KSH ini tuh dia memang orangnya nepsongan juga gitu. Nepsong tuh maksudnya nafsu ya teman-teman. Ya mungkin karena dia wajar lah pria ya, umur 20-an pada saat itu kan. Masih bergelora-gelora gitu. Dan sebenarnya di Korea sendiri culture-nya tuh agak ketat juga loh kayak Indonesia loh untuk masalah begitu-begituan juga loh, ya kan. Tapi ya lebih bebas sih intinya gitu loh ketimbang di Indonesia. Tapi poinnya nggak sebebas Amerika lah, paham kan? Masih culture timur banget lah. Masih timur. Jadi masih sembunyi-sembunyi konteksnya. Tapi napsongnya ini agak-agak menyimpang nggak? Apa normal aja? Enggak, dia emang suka tuh kayak cewek tuh yang masih muda kayak gitu loh, yang lucu-lucu gitu loh menurut dia. Dia Yang suka mulus. yang mulus, bener. Bukan karena emang menyimpang dia suka anak kecil, enggak kan? Nah, yang masih muda ini aku tambahin bukan yang anak kecil banget ya Kabo, atau yang kayak masih belia banget, tapi memang ya masih muda yang di gitu. bawah umurnya Iya, dia yang lah di bawah konteksnya. umurnya dia. Dan pada saat itu ya mungkin ya KSR ini ketemunya gitu kan. Gitu kurang lebih. Oke, gue udah dapat gambaran luasnya. Kayaknya kita move dulu ke KSR sekarang, Kim Se-ron. Kita coba profiling dari KSR sendiri dulu. Bagaimana nih kalau menurut kalian dari karakternya nih secara general? Gue sambil live ya, soalnya gue sengaja nggak mau terlalu ke pengaruh berita dan yang lain-lain. Malah yang gue temuin first impression, kayaknya yang menyebabkan dia bundir itu bukan cancel culture. Cancel culture ranking 2, nomor 1 tetap financial pressure. Dan gosip ya, itu sedikit banyak gara-gara gold medalist. Yang maksa dia bayar utang gold medalist kan? Yes. Dan di sini gue cuma pengen netralin aja, dan gue nggak mau ngebela KSH. Yes, betul gold medalist itu kan punya KSH salah satunya kan. Tapi kan shareholder yang lain banyak, ya dong. Nah, nggak ada company yang cuma dimiliki satu orang tuh, hampir nggak ada. In this case, kalau seluruh dewan bilang, nggak bisa nih, company kita operation cost-nya bleeding nih, kalau kita terus-terusan bayarin orang ini ngerugiin perusahaan. Mana ada orang utang kita biarin sampai 3 tahun, enak di dia. Jadi KSH nggak berdaya di antara para dewan lainnya. Ini gue yakin yang memaksa supaya si KSR kena financial pressure ini dewan-dewannya siapa? Gold medalist. Ya gue nggak tahu KSH dia berdua suaranya, doang. Dia berdua doang. Di bawah-bawahnya? Ya. Investor dan lain pasti ada lah ya. Ya makanya emang berdua doang. Tapi yang ngerti aja yang 2, Kak. Apa? Pendirinya yang berdua, ya. Pendirinya 2, shareholdernya kita mana tahu? Ya, shareholder. Ya kan? Nah, dari situ gue mau ngelihat bahwa ada foto-foto masa kecil dan sampai besar ya si KSR ini. Dia teman-temannya, ya terlepas dari fake atau real ya, itu sebenarnya cukup suportif kalau dia kena cancel culture. Dia kan pernah kena cancel culture yang waktu agak kecil, foto-foto terus ada wine kan, dipikir kayak lu umur berapa, 13, terus ada alkohol, miras lah. Iya miras, nggak boleh. Itu gue ngeliat ada memori teman-temannya bilang kayak, temannya bukan artis mungkin atau biasa aja, nggak apa-apa, stay strong. Nggak tahu pengen supaya dapat temen artis atau real supaya kamu kuat. Itu cukup ngasih kuat loh ke si siapa, KSR. Dia cukup kuat menghadapi berbagai hujatan dan cancel culture waktu sebelum dia nabrak itu. Sebelum dia nabrak jeder yang didakwa utang. Tapi setelah dia ngalamin financial pressure, wah itu turn down banget. Jadi kalau gue ngelihat ngegosipnya nih, padahal baru profiling karakter ya, I think what kills her itu tuh financial pressure nomor 1. Dan ketika financial pressure ini tidak membaik, ditambah cancel culture, udah double kill. Cancel culture yang tadinya nggak berefek ke dia atau cuma teman-teman gue masih oke. Sekarang ketika dia financial pressure, emang teman-teman yang itu masih ada sama dia? Belum tentu, ditinggalin aja, dia udah nggak punya duit. Tai kan, human kan begitu, human. Sorry nggak semua, tapi kan banyak human yang kayak gitu kan. Cuma kalau ada uang dikerubungin, nggak ada uang ditinggal. Tambah pressure kan, udah tambah pressure di saat dia mungkin pengen minta tolong terhadap orang terdekat ya, mungkin KSH, gold medalist atau siapa, kok nggak ada. Nggak bisa, nggak dibantu gitu. Tapi ditambah dengan
sifatnya si KSR ini loh. Dia tuh nanti Jesslyn melengkapin. Gengsian. Ya Jess ya. Gengsian, pick me, nggak mau dibantu juga. Itu KSR. Itu inline dengan rumor yang ada sih, soalnya kan ada yang bilang bahwa KSR ini sebenarnya udah ditawarin tuh sama Won Bin untuk dibantu bayar utang gitu, tapi ditolak. Gengsian. Dia mau jadi independence girl banget gitu ya. Jadi sebenarnya tuh dia tuh pengen orang lain tuh melihat, nih lo gue usaha lo gitu, tapi at the same time nih lo gue menderita juga lo, kayak gitu. Oke. Jadi ya dia suka Pick me banget ya. memainkan Pick me, betul. peran untuk menjadi korban. Play victim. Oke, jadi itu mendalam banget ya sebenarnya ya. Tapi kalau karakter basicnya gimana? Tapi tandanya Dia kalau pejuang. Jiwanya kuat dong kalau kayak gitu. Gini, dia tuh tipe yang apapun akan aku libas. Ini waktu masih pacaran ya. Ini jadi aku udah bikin poin-poin gitu. Waktu masih pacaran tuh ibaratnya apapun akan aku libas demi cowokku gitu. Waktu itu sebenarnya waktu dia pacaran sama si Kim Soo Hyun itu bener-bener gak ada paksaan sama sekali. Suka sama suka. Dia bucin, terus dia juga tulus dalam hal ngebantu Kim Soo Hyun. Kan katanya kan pas di awal-awal dia sempet nge-training artis-artis baru. Dia artis pertama di gold medalist kok. Artis pertama selain Kim So Hyun sendiri ya. Selain KSH sebagai owner, kan dia baru dia. Tapi artis lain yang masuk pertama kali itu dia di agensinya. Gitu. Jelas sangat-sangat suportif dong. Dan kemungkinan karena dari kecil ya gitu ya, maksudnya udah tinggal di lingkungan keluarga yang kekurangan uang, ada trauma gitu, kerasa dari kecil, trauma. Yang mendalam. Kamu ngerasain ada trauma di dia? Yes. Karena kalau menurut artikel ya kan, kalau menurut artikel sendiri memang background keluarga Kim Se-ron juga nggak baik-baik aja kan. Kim Se-ron sendiri kan bisa dibilang lahir dari keadaan yang nggak bagus dari orang tuanya kan. Karena orang tuanya sang ibu yang bernama Dain ini nih, setahu gue tuh hampir di luar nikah lah, ya kan. Padahal ibunya ini dia itu orang yang pintar, berprestasi lah. Dia kuliahnya di SNU lagi kan. Itu susah loh untuk masuk sana. Kayak UI lah gitu kalau di Indonesia, UI, UGM dan lain-lain. Lulusan terbaik lagi ya kalau nggak salah ya. Dan dari situ ya dia ini banyak mengalami kesulitan finansial nih keluarganya dari kecil gara-gara kasusnya ini dia nih. Gue nggak tahu dia sempat divorce nggak sih? Nah itu belum ada di media ya. Oke. Nah dari situ ternyata ibunya ini udah sering dari dulu tuh ngajakin anak-anaknya untuk bundir. Yes. Kan ada trauma dong. Makanya dia kayak mungkin ya udah ada jejak-jejak apa ya? Ya kenapa dia sekarang akhirnya selesai gitu kan? Ya mungkin karena udah terbiasa dari kecil dan ya udah deh, it's the time maybe. Karena kita belum mulai ke arah situ ya. Gitu, ini kan masih hipotesa gue doang. Oke, sebenarnya aku udah ngeradar sih Kabo dalam hal itu. Jadi mamanya ini sebenarnya salah satu penyebab kenapa karakternya si KSR itu bisa begini. Mamanya itu, sorry ya, bener-bener gitu menurut aku. Karakternya emang kayak gimana aja? Aku belum tahu nih karakter KSR ini sebenarnya gimana. Dibilang baik, apakah baik? Dibilang buruk, apakah buruk? Jahat, apakah jahat? Karena jahat sama buruk beda loh. Sebelumnya kita syuting CSI Susan kan. Ingat adik ketujuhnya tadi masih umur berapa? 19 tahun ya. Masih bisa milih kan. KSR seharusnya memilih untuk firm menjadi orang yang seperti apa. Tapi dia terlalu membiarkan publik mengatur kehidupannya seperti apa. Tuh. Gitu. Dan dari kecil juga. Publik apa lingkungan? Sorry. Ya lingkungan dan publik. Oke. Lebih tepatnya dari keluarga dulu sih. Iya, lingkungan. Soalnya kan aku kemarin tuh sempat ngobrol lah gitu Kabo, diskusi sama teman aku yang sangat mengikuti kasus ini juga. Dia juga lebih mature gitu kan, dia juga sempat nanya-nanya gitu tentang ini. Pas aku ngelihat foto KSR yang masih kecil, aku ngerasa KSR tuh nggak punya pilihan Kabo. No choice. Iya. Itu semua tuh ya udah. Ini yang aku radar ya teman-teman. Ya udah ya kata mama, aku harus begini biar keluarga kita bisa bertahan hidup. Jadi ya udah gitu ya, aku harus melakukan ini. Jadi bisa dibilang
dimasukkan kata-kata seperti itu, alias didoktrin gitu dari Ya. kecil untuk mencari uang seperti itu. Jadi Dia bisa nggak punya pilihan. Bisa dibilang KSR ini adalah korban eksploitasi anak, benar gak? Iya, kalau dibilang grooming, kalau netizen kan nganggapnya KSH nih nge-grooming si siapa KSR gitu Mm-mm. kan. Tapi sebenarnya yang bener-bener eksploitasi, sorry to say, aku ngelihat vision dan aku ngeradar itu ibunya sendiri. Dan ibunya tahu kalau mereka berdua pacaran, gue yakin. Kenapa mengizinkan? Karena mantunya dia adalah KSH. Ya nggak? Iya, itu bukan rahasia, itu logika umum. Logika umum, logika umum. Diizinin, oh sama KSH ya udah boleh lah. Coba sama yang mungkin nggak terkenal, orang biasa pasti ditolak. Kalau dari berita kan setahu aku ya, awalnya tuh si siapa namanya, si KSH sama KSR itu pas pacaran diem-diem katanya kan. Terus baru belakangan gara-gara KSH ngirim surat pas dia wamil ke si KSR, abis tuh ternyata mereka pacaran toh gitu. Jadi keluarganya si KSR tuh baru tahu gitu. Ya tapi habis itu udah ya, karena anaknya bilang, maksudnya si KSR-nya gitu ya, karena dia bilang oh KSH itu orangnya baik kok, aman kok gitu. Ya udah keluarganya oh ya udah gitu. Jadi benar kata Kabo, dikasih-kasih aja. Ya, karena Kim So Hyun, ya kan, siapa sih yang tidak mengizinkan? Oke. Nah dari situ apa lagi Jess yang kamu dapat dari KSR ini, dari karakternya? Satu kan dia tadi dia pick me, ya kan, maksudnya you know lah agak buruk gitu kan. Tapi itu semua sifat buruk, menurut gue sifat buruk lah ya, bukan jahat ya. Sifat buruk itu dari lingkungan. Tadi itu yang kita dapat, dari memang sudah kebentuk dari lingkungan dia waktu kecil. Karena dari mamanya itu tekanan orang tua. Betul, dan selain itu mamanya itu, tadi udah belum ya? Ini ingetin aku ya kalau ini udah disebut. Mamanya itu sama Kabo, suka victimize herself. Jadi ketika ada pressure gitu ya dari sosial, dari lingkungan gitu, terus dia ujung-ujungnya kayak gitu. Ya udahlah, kan gue udah hamil di luar nikah. Ya udahlah, emang hidup gue menderita. Ya udahlah, emang gue tuh takdirnya begini udah gitu. Victim mentality. Betul, victim mentality. Oke, jadi bisa dibilang memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Yes. Dan bisa dibilang yang benar sih, ini makin menguatkan juga dengan apa kata artikel ya, bahwa memang orang tuanya udah mencoba untuk melakukan dari sejak mereka masih kecil gitu kan. Dan pengaruh ibunya itu sangat besar sekali ya, sampai ke ibaratnya keluarga kecil yang mereka terdiri dari kan papa, anak-anak gitu kan. Ini misalnya aku jadi orang Korea, ini misalnya gitu ya. Aigo, aduh kasihan banget kehidupan kita. Ya, tahu nggak sih, publik tahu nggak sih, kita tuh udah susah-susah loh, udah sampai setengah mati gitu. Udah nggak bisa lagi deh gitu. Aduh hidup ini tuh rasanya tuh kayak di neraka gitu loh rasanya. Aigo gitu. Aigo, Virgo, beda ya. Ya, jadi alih-alih mencari solusi, Dia menyalahkan keadaan terus. betul, Keadaan siapapun bisa salahkan. betul. Dan mungkin aku ingin tanya dari satu keluarga ini, walaupun kita nggak ada foto bapaknya ya. Ya kan? Ada ya? di internet ada. Ada Aku ya udah bapaknya cek ya? juga. Jangan-jangan ini alpha woman juga nih ibunya. Jadi keluarga sebenarnya keputusan terbesar ada di ibunya yang mengendalikan. Bisa jadi. Kayaknya begitu. Kayaknya gitu sih. Kayaknya begitu. Aku udah lihat fotonya soalnya. Kayaknya gitu sih ya. Iya. Oke. Menjawab. Terus apa lagi nih? Apa dia tipikal karakter yang polos juga? Siapa? Si Kim Sae-ron. Awal-awal ya pas dia masih kecil, of course masih polos. Tapi ya gampang dibego-begoin gak sih poinnya gitu? Gampang kayak di track gitu? Kayaknya lebih gampang dibego-begoin KSH deh. Iya, aku setuju. Lebih gampang kayak udah lu begini aja, si KSH oh gitu ya, bisa manut gitu. Tapi kalau KSR enggak juga. Oh dia masih ada logika bermain ya? Filternya masih ada. Masih ada. Ini nyambung dengan nanti nih gosip kita yang tadi, ya kan? Udahlah gosip aja lah. Nah, gak usah lihat catatan lagi. Selain profiling, oke lah profiling dasar mungkin nggak kelihatan banget ya. Tapi aku pengen nanya, kalau ngomongin skala ya, skala energi, energi kebaikan ataupun perilaku dari KSH dan KSR, baikan mana? KSH jauh apa mendekati? Sebenarnya kalau lu tanya gitu, jawaban simpelnya gue setuju KSH. Tetapi untuk membandingkan dua orang kayak gitu,
masa lalunya harus sama, Bo. Oh iya. Kalau Iya masa sih. lalunya nggak sama, nggak fair bandingin Betul, seperti itu. betul. Masa lalu, background dan lain-lain. Ya, misalnya ternyata Kak Esa juga lahir dari ibu yang mungkin amit-amit di luar nikah. Ini misalnya doang. Terus susah dia backbone. Nah, baru bandingin apple to apples. Tapi kan masa kecilnya beda Beda. mereka berdua. Jadi nggak bisa dibandingin. Cuma kalau menjawab secara simpel aja, sepertinya karakternya masih lebih baikan Kak Esa. Karena Kak Esa nggak ada unsur pick me-nya ini. Gitu. Dia cuma lack keberanian untuk stand up for himself dan melawan, patriarki Korean. Dan dia tuh terlalu banyak takut-takutnya itu loh, Kabo. Takut gimana ya? Takut dihujam sama massa gitu loh. Jadinya dia tuh nggak mau berbuat kesalahan sedikit pun gitu. Sebenarnya lebih berani KSR ya. Iya, aslinya lebih berani Dia lebih KSR. pejuang KSR tuh. Oke, mungkin di sini temen-temen pada bilang gitu ya. Loh, tapi kan si KSR sendiri kan sudah banyak kena cancel gitu. Maksudnya udah susah lah gitu, mau kemana-mana gitu. Kalau main drama juga nggak diterima. Terus kemana-mana selalu ada aja orang yang nyebelin kayak gitu. Oke, kita langsung masuk, tadi kan profiling singkat lah ya. Kita langsung masuk ke arah kejadian dulu deh. Ini akan kejadian tragedi Bundir itu terjadi. Walaupun Bro Will tadi udah sedikit spill, ya kan. Masalah pertama ini finance. Kedua adalah tadi cancel culture, ya kan. Tapi kenapa bau-baunya yang terakhir ini sebelum dia akhirnya melakukan itu kan, Bundir itu, bau-baunya ke arah malah kayak putus cinta ya kan. Maksudnya ya karena dia kan terakhir itu ada upload foto dia bersama Kaesa kan, terus dihapus lagi, dan apalagi ada kalau nggak salah si orang tuanya itu kan atau bibinya ya yang blow up juga ya kan, bahwa surat kematian atau surat wasiatnya dia lah ya kan, yang tadi bukan surat wasiat sih, sorry, tapi pesan yang tadinya dia mau upload tapi nggak jadi diupload sama dia, itu tuh memang lebih ke arah kayak gara-gara ya si KSH tuh nggak notice gua gitu kan. Karena balik lagi ke permasalahan nomor satu, finance tadi, si gold medalist tadi kan, karena memaksakan untuk bayar lah istilahnya seperti itu. Jadi apakah cuma itu doang nih yang kamu lihat depresinya? Kalau dari Jesslyn gimana? Bener sih kayak kata Kawil ya, selain harus membayar hutang yang begitu besar, dari hujatan-hujatan netizen itu juga. Dan Kabo, kalau Kabo udah nanya dalam hal ini, aku boleh gak sih ngomong something yang agak kontroversial? Boleh. Setelah kematian dari KSR, kan aku coba trace kan, arwahnya gimana gitu. Arwahnya ngerasa puas, Kabo. Puasnya dalam konteks apa nih, Jess? Yang lebih dalam. Oke, ini aku mulai sekarang, ini aku serem ngomongnya gitu ya teman-teman. Tapi aku mulai sekarang akan mengeluarkan apa yang aku radar dari pikirannya KSR. Gimana rasanya? Gue meninggal di hari ulang tahun lu, yang tiap tahun itu pasti akan lu rayakan. Gimana, Opa? Kamu udah ngerasa rasa yang seperti aku nggak? Kamu ngerasa sekarang keadilan itu bermain nggak? Waktu itu kamu cuekin aku, Opa. Sekarang gimana perasaan kamu ngeliat banyak netizen jadinya pada ke kamu sekarang, pada ngehujat kamu? Akhirnya kamu ngerasa apa yang aku rasakan. Itu Kabo yang terlintas ya? Yang terlintas. Oke. Ketika aku ngeradar, dan aku coba tanya ke Kak Willy kemarin ini, gimana Kak Will gitu. Sebelum aku jelasin tentang ini, Kak Willy bilang, Jess, kok arwahnya puas ya? Padahal kita nggak saling kayak setujuan. Maksudnya janjian? Nggak janjian juga. Tapi kita ngerasa hal yang sama. Karena gini, Jess, karena netizen pun sendiri akhirnya menjadi sebuah spekulasi kan. Sebelum, ya ini kan sudut pandang supernatural ya. Kalau sudut pandang kenyataannya kan juga banyak spekulasi kan sebenarnya kan. Karena aneh aja sih, dia melakukan tragedi ini nih pada saat ulang tahunnya si ini. Kan jadi kayak konteksnya, ngapain? Itu sengaja, Kak Bu.
Tapi pertanyaan mungkin ke bro ya, ada di mana di dalam kasus ini? Gak ada. Jadi pure ini adalah free will-nya si KSR. Impulsif free will-nya KSR. Betul. Dan tadi ya. Tapi sorry gue tambahin dulu ya. Tadi gue mau mengutip tuh dari kata-katanya Jesselyn. Kamu rasain kan dengan apa yang aku rasain ini. Tandanya di tahun 2022 itu kan konteksnya seharusnya udah putus ya. Karena dari kedua belah pihak, pihak gold medalist dan juga pihak si Garosero itu agak mengklaim, kalau dari gold medalist mengklaim katanya putusnya di tahun 2020. Ya. Ya kan, tapi kalau si Garosero itu tuh di 2021. Kejadiannya di 2022, which is nggak terlalu jauh kan jaraknya kan. Tadinya dia emang udah putus di situ dan si KSR sebenarnya minta tolong kali ya kasus itu ya kepada si opanya itu kali. Iya, kepada si KSH. Kepada KSH. Nah, tapi di sini aku juga dapat vision juga bahwa KSH, aduh, kok dia tiba-tiba ngechat gua nih, maksudnya kan kita udah lama nggak ngechat bareng gitu kan, udah lama nggak hubungan. Ya udah deh, gua screenshot, gua kasih ke pihak gold medalist aja deh, ke tim aja deh, biar mereka yang bantu ngurusin lah. Tambahan profiling sedikit yang kemarin singkat, KSR itu pengen giniin cowok. Oh iya. Dalam konteks dia pengen cowok yang gua kendaliin, cowok yang gua kuasain. Sialnya KSH nggak mau digituin. Nah baru gue mau nanya tentang kecocokan mereka sebagai pasangan. Tapi oke lah, itu masuk di situ ya. Dan masuk lagi tau nggak di mana guys? Di karakter ibunya. Yang pertanyaan gue tadi, ibunya termasuk alpha woman nggak? Yang istilahnya Ya gitu buah tidak jauh dari bener kan? Iya, Ini saling terkoneksi loh, ya gak sih? Iya. Saling loh ini. Oh oke. buah Jadi tidak jatuh jauh dari pohonnya. karena apa yang lu lihat dari kecil itu yang lu pengen lakuin. Ya kan dia melihat keluarganya dia dari kecil kan. Oh ibu gua ngatur-ngatur bokap gua kali gitu kan. Ya gua harus segitu juga. Ya itu lingkungan. Barusan gue lihat lagi memori bahwa KSR pengen beginin cowok bukan karena memang pengen begitu, karena bingung aja, kayak impulsif aja, kayak ya emang ini karakter gue, ditanya why nggak bisa jawab, pokoknya gue pengen aja cowok harus gue yang kendaliin. Alam bawah sadar lingkungan. Alam bawah sadar. Lingkungan kalau kayak gitu dia Alam ngeliat bawah itu sadar. contoh dari kecil ya nggak sih? Oke nyambung semua nyambung. Kalau ditanya kecocokan ya ini bukan solusi sih. Oh ini pertanyaan gue yang tadi ya? Iya. Sebenarnya ini gue agak berpihak. Tapi andai kata KSH tetap sukses seperti itu, andai kata KSR udahlah lu main aman, ikutin aja, lu ngikutin KSH sebagai cowok, ini patriarki maunya apa, mereka cukup cocok seharusnya. Tapi masalahnya dua-duanya Mempunyai yang satu prinsip- pengen ngendaliin, yang satu pengen ngendaliin, yang nggak ketemu. punya prinsip yang berbeda tandanya. Ya, disitulah gue ngelihat KSH pengen ngendaliin karena dia ikut arus patriarki, yang satu pengen ngendaliin karena gue nggak mau patriarki, gue pejuang. Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama kekeh dengan prinsipnya, tapi yang satu ikut arus, yang satu ngelawan arus. Ya paham. Gitu. Oke, jelas semua. And then, apalagi yang kamu dapat, Jess? Sebenarnya Kim Soo Hyun ini korban dari kejadian ini sih, Betul. kalau boleh jujur. Gila sih, ini downfall banget sih. Sebuah image yang dia Tadi- bangun puluhan tahun, belasan tahun sih. Tadi ya, tapi gue nggak bisa nyalain KSH sepenuhnya ya. Sorry, ini menurut gue yang bener-bener titik awal yang membuat semuanya berantakan itu tuh dewan-dewan direksi yang maksa utang itu. Gold medalist. Oh. Gue nggak tahu siapa, apakah gold medalist, feeling gue nggak mungkin. Bro, misalnya sekarang kita bikin Detektif Astral Cafe, orang taunya yang pendirinya Bow, Willy, Jesselyn. Orang mana tahu ada investor lain namanya Ko Acong gitu, 50% saham. Mana ada yang tahu? Tapi kalau Acong udah bilang, gua kan 50% saham, itu diberesin operational cost. Kita bertiga bisa apa? Nah, Lu nggak bisa, ini perusahaan, nggak bisa lu idealis. Lu harus realistis. itu yang society pada nggak tahu kan. Ya walaupun terakhirnya ya lu namanya juga ya kan update terbarunya ya kan tuh kayak tai sih gold medalist sih, kayak ngomong A sama B itu beda gitu. Ngomong dulu sama sekarang beda gitu kan. Nggak konsisten kan Ya, nggak pernyataannya. konsisten. Itu titik awalnya yang membuat ini semua chaos. Dan tadi Grim Reaper bilang sebenarnya salah satu kesalahan dan kekeliruan si KSR ketika mengakhiri hidupnya adalah dia terlalu impulsif dan dia terlalu mengalokasikan semua kesalahannya dan dendamnya kepada KSH. Betul. Akibatnya setelah menjadi jiwa, dia gentayangan tanpa protection. Ya udah
padahal mau dibahas ntar ya. Nggak apa-apa, it's okay. Dia gentayangan tanpa protection kubu kanan dan dia stuck dengan dendamnya kepada KSH. Until now. Dan Until itu now. sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan Anomali udah bilang kan, dunia arwah gentayangan itu lu nggak main-main men. Lu kalau stuck clingy sama satu emotion, lu nggak direm, lu akan terbawa itu sampai forever. Kalau lu nggak mau I need to stop this, nggak ada kesadaran itu, lu forever lost di dalam alam gentayangan. Ini yang terjadi dengan kasihan KSR ini. I feel sorry sih. Cuma makanya pentingnya awareness dalam setiap action, tindakan, perbuatan kita. Nggak semata-mata kalau ada apa kita langsung nyalain ini. Nah si KSR itu sekali lagi motifnya dia mengakhiri itu awalnya tuh gara-gara financial pressure. Dia financial pressure, desperate mau minta tolong siapa ya ke KSH dan orang-orang terdekat. KSH diminta tolong kok begini, akhirnya jadi dendam. Ya. Padahal bukan salah KSH. Salahnya sekali lagi itu dewan-dewan direksi yang memaksa utang ini. Men, gue jujur-jujuran ya. Mana mungkin sih artis selevel KSH nggak punya uang 8 miliar? Mana mungkin sih? Ya. Tapi kalau gue jadi pemilik saham, enak aja itu kan ada uang gua. 1 miliar juga berharga. Lu mungkin punya 8 miliar, kita kan investor. Enggak. Human. Tapi ada kesalahan KSH juga sih menurut Iya. Dia tidak menindaklanjuti dengan benar gitu. Dia udah kayak mungkin kita nggak ada. Karena kita nggak tahu nih alasan putusnya kenapa. Ya nggak sih? Salah satunya karena KSR pengen mengendalikan KSH. KSH nggak mau. Dalam konteksnya adalah mungkin di situ dia udah mau putus aja deh, mau putus hubungan, udah cukup. Iya. Apalagi Iya, dengan benar ya. dengan karakter yang tadi kamu bilang itu dia ingin menghindari masalah kan. Nah dia kan lagi bermasalah dengan kasus DUI itu. Jadi ya udahlah, ini langsung ke gua kasih ke tim langsung aja ke lah. agensi aja lah gitu. Gua nggak mau ribet. Lagian kan lu udah kelar nih hubungan gitu loh. Betul. Cancel culture di Korea ya kak, siapapun itu artis, misal dia terafiliasi atau terhubung dengan siapapun yang problematik gitu ya, akan kena dia juga. kena cancel. Kena cancel Makanya, juga. Kok ya, Korean kesana begitu gimana sih? caranya menghindari yang namanya misal teman pun yang bermasalah bakal dihindari kalau bisa. Bro, kalau kayak gitu nggak bakal banyak bro bundir di Korea bro. Ingat nggak episode kita Anomali yang waktu masih formasi lama, Lee Hyun Suk yang anak SMP bundir. Gila, ternyata sampai sekarang masih kejadian ya. Dia jelek Lah. negara maju. Sorry ya, jelek itu Salah satu contohnya culture-nya yang Korea parah itu penyanyi itu. Jessie ya kak ya. Jessie itu sama Jessie. teman dekatnya, Jessie Tahu. rapper. Dia itu di CCTV gitu kan. Temen cowoknya itu mukul seseorang gitu. Nah Jessie itu di situ bertindak untuk memisahkan. Tapi yang netizen serang itu Jessie sampai dia kayak keluar dari agensinya, terus di blacklist di beberapa show kayak gitu. Itulah salah satu contohnya Korea. Ya, setiap Jadi ini bener-bener downfall ya KSA, lu bayangin aja bro. enggak, kayaknya KSA bisa balik. Nah, itu nanti. Iya. Itu nanti penutupan. Oke, kita lanjut ya. Masih Ya. banyak nih. Yuk. Tapi gue yakin kalau mengkorek-korek lagi biangnya bisa jadi bukan gold medalis awalnya. Ini kalau gue ya, lu mengiyakan gak? Feeling gue sebenarnya yang bikin permasalahan semua ini adalah orang tuanya. Orang tuanya KSR. Keluarga dari KSR. Iya. Bukan KSA, beda. KSR. Betul. Kenapa? Kan Beniang udah meninggal. Lu ngapain ke channel YouTube? Nah, sekarang kita masuk lagi ke profiling. Di sini udah ada ya di slide kita ya, di slide profiling kita. Gue pengen lu lihat nih profiling dari Garosero dan juga ya bibinya nggak ada fotonya sih ya sayangnya ya. Garoseronya dulu deh. Sebenarnya niat dia tuh apa? Oke lah, dia tidak meng-adsense-kan dari si siapa namanya channel YouTube-nya dia. Oke, memang itu kontennya adalah berbau gosip gitu kan. Tapi dari pihak Garosero sendiri dan juga pihak keluarga hanya menuntut satu sebenarnya, permohonan maaf minta tulus dari KSH. I think it's bullshit. Iya. Benar nggak? Iya. Dan sebenarnya ya keluarga nih sebenarnya asal muasalnya kenapa KSR begini ya lingkungan kan, ya keluarganya nih. Kalau lu udah meninggal ya udahlah, nggak usah lu ulik-ulik lagi, lu buka aibnya. Ya gak sih? Nih, aku udah catat ya Kak Boy ya. Nah, silakan Jess, spill the tea. Oke.